Ini terjadi sekitar 8,7 juta tahun lalu. Tiba-tiba, padang rumput yang luas mulai terbuka. Awan gas vulkanis dan abu menutupi langit. Aliran lava mengalir menuruni bukit dan melintasi dataran. Dalam beberapa menit, serpihan kaca vulkanis hitam mulai turun dari langit, memusnahkan hewan serta menghancurkan tanaman. Tak butuh waktu lama sebelum tanahnya runtuh, membuka lubang raksasa yang dipenuhi magma panas membara. Ini adalah letusan terbesar dari gunung berapi Super Yellowstone. Raksasa ini, yang sebenarnya adalah salah satu sistem vulkanis aktif terbesar di dunia, dinamai gunung berapi super karena beberapa alasan. Menyebar jauh di bawah tanah dan membentang sejauh ratusan kilometer. Gunung berapi super adalah struktur yang rumit. Para ahli masih tidak yakin proses apa yang bisa memicu monster bernapas api seperti ini dan menyebabkan letusan super. Saat letusan super terjadi, lebih dari 1000 km kubik abu, batuan cair, dan gas panas terlempar ke udara. 4 letusan super sudah cukup untuk memenuhi Grand Canyon sampai puncaknya. Gunung berapi menciptakan gunung, tapi gunung berapi super menghapus gunung dari muka bumi. Letusan ini mengubah iklim dan ekosistem. Untungnya, bencana seperti ini hanya terjadi sekali dalam 50.000 tahun atau lebih. Gunung berapi super muncul saat magma bervolume besar mencoba menembus dari bawah tanah dan meledak menembus permukaan bumi. Biasanya, semua magma ini tertahan dan tak mampu menembus kerak bumi. Kolam besar magma bergelembung dan bertekanan tinggi terkumpul di kedalaman sekian kilometer. Tekanan terus meningkat karena makin banyak magma mencoba naik ke permukaan. Kemudian, duar-duar, letusan super terjadi. Sejuta tahun lalu, tanda-tanda pertamanya muncul jauh sebelum bencana ini terjadi. Selama ribuan tahun, panas berlebih mengalir dari dalam tanah. Panas ini melelehkan bebatuan di bawah kerak planet, meninggalkan kantong-kantong besar. Ruang ini kemudian terisi campuran batuan setengah padat, magma, uap air, dan berbagai gas bertekanan, termasuk karbon dioksida. Semua sub bawah tanah yang membara ini mengembang setelah makin banyak magma datang dari waktu ke waktu. Tanah di atas sistem vulkanis berangsur naik perlahan dan sulit disadari. Setahun sebelum letusan super terjadi, Yellowstone memberi peringatan, tapi saat itu belum ada manusia yang bisa menafsirkan peringatan ini. Selain itu, proses pertanda ini sebagian besar terjadi di bawah tanah. Misalnya, dekompresi, melepaskan gelembung gas. Saat meledak, gelembung seperti ini seringkali bisa memicu berbagai jenis letusan. Beberapa bulan sebelum letusan terjadi, gempa bumi berskala kecil lebih sering terjadi dan lebih intens. Tanah di banyak titik di seluruh gunung berapi super menjadi lebih panas. Danau permukaan dan air tanah juga menghangat. Jika manusia sudah ada saat itu, mereka pasti melihat uap mencurigakan yang mengepul di sana. Tak lama sebelum letusan dimulai, tekanan yang meningkat mendorong naik tanah di atas kantong magma. Dorongan ini menciptakan pengangkatan berbentuk kubah. Retakan kecil mulai terbuka di sepanjang tepi kubah ini. Bayangkan kamu membuka botol berisi soda setelah mengocoknya. Hal serupa terjadi di sekitar gunung berapi. Tekanan dilepaskan melalui retakan, sementara gas meledak keluar dari bawah permukaan. Tepat sebelum bencana terjadi, tanah di sekitar gunung berapi Yellowstone terangkat. Kolam dan geyser geotermal memanas hingga suhu mendidih dan makin asam daripada sebelumnya. Magma mulai naik ke permukaan. Hingga suatu ketika, atap batu dari kantong magma tidak bisa menahannya lagi, dan letusan pada akhirnya terjadi. Getaran kecil tapi konstan mulai menghantam tanah beberapa hari sebelum bencana terjadi. Namun, guncangan sesungguhnya baru dimulai beberapa menit sebelum letusan. Bersama gemuruh memekakan telinga, lava dan abu super besar meluncur ke udara hingga ketinggian lebih dari 26 km. Dalam beberapa menit, aliran piroklastik mengalir deras ke seluruh area dengan kecepatan fenomenal. Aliran semacam ini berisi campuran cair dari potongan lava setengah padat, abu vulkanis, dan gas panas yang kian mengembang. Bentuknya mirip longsor salju beracun yang sangat panas. Dengan suhu lebih dari 700 derajat Celcius, aliran ini membakar semua yang dilewatinya. Gunung berapi terus memompa abu selama berhari-hari.
Udara di sana memanas hingga 300 derajat Celcius. Bagi semua makhluk hidup, abu berjatuhan adalah salah satu konsekuensi paling berbahaya dari letusan gunung berapi. Abu vulkanis berubah menjadi semen bagai serpihan kaca dalam beberapa detik setelah terhirup dan masuk ke paru-paru. Kebanyakan hewan tak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan pepohonan besar mulai tumbang karena beban zat padat ini. Hanya butuh beberapa hari hingga lapisan abu setebal 3 meter menutupi wilayah sekitar 80 km di sekitar pusat letusan. Pada akhirnya, partikel kecil abu vulkanis menyelimuti hampir seluruh bagian barat Amerika Utara. Setelah abu masuk ke stratosfer, suhu di seluruh dunia mulai turun. Letusan ini kaya akan belerang, yang merupakan pemblokir matahari efektif. Oleh karena itu, cuaca segera berubah sangat dingin sehingga tak ada lagi musim panas di seluruh dunia selama beberapa tahun ke depan. Angin muson pun berubah. Hewan tidak bisa menemukan makanan dan air bersih. Bencana alam ini, yang disebut letusan super Groenlanding, terbilang kolosal. Begitulah cara peneliti mendeskripsikannya dalam penelitian terbaru mereka. Letusan ini memengaruhi lebih dari 23.000 km persegi dari wilayah yang sekarang merupakan Idaho bagian selatan dan Nevada bagian utara. Aliran lava menyelimuti area seluas New Jersey dalam kaca vulkanis super panas. Aliran lava ini langsung mensterilkan permukaan tanah, memusnahkan semua tanaman yang tumbuh subur di sana sebelumnya. Setidaknya, ada 3 letusan super lainnya dalam sejarah gunung berapi Yellowstone yang terjadi pada 2,1 juta, 1,3 juta, dan 640.000 tahun lalu. Kekuatannya 6.700 dan 2.500 kali lebih kuat daripada letusan yang menghancurkan Gunung St. Helens di negara bagian Washington pada tahun 1980. Letusan super terbaru dinamai letusan Lava Creek. Letusan ini membentuk kaldera Yellowstone setelah memuntahkan 1.000 km kubik batu, debu, dan abu vulkanis. Saat ini, Taman Nasional Yellowstone terdiri dari 10.000 kumpulan kolam lumpur, mata air panas, geyser, dan ventilasi yang memancarkan gas vulkanis. Mikroorganisme penyuka panas banyak yang hidup dari sana. Mereka mewarnai taman ini dengan indah. Geyser terkenal di sana bernama Old Faithful. Nama ini diberikan pada akhir abad ke-19 karena letusannya yang sangat teratur. Geyser ini lebih aktif dibanding yang lain, meletus sekitar 17 kali dalam sehari. Tiap letusan luar biasa ini berlangsung dari 1 hingga 5 menit. Air mancur panas ini bisa mencapai ketinggian 55 meter. Para ilmuwan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari tahu apa yang bersembunyi di bawah Taman Yellowstone. Mereka menemukan bahwa air permukaan turun sekian kilometer ke dalam kerak bumi. Air ini menjadi panas dan mendidih sehingga memasuk geyser. Sekitar 11 km di bawah permukaan ada reservoir batuan setengah meleleh. Ini adalah kantong magma dan lebarnya lebih dari 50 km. Gumpalan batu panas yang sangat besar yang terlihat agak mirip jamur mengisi kantong ini. Gumpalan ini naik dari kedalaman 640 km berjalan menembus mantel atas planet, lapisan tebal yang sebagian besarnya terdiri dari batuan padat. Terkadang semburan ini membuat kantong magma terlalu panas. Tanah di sana terangkat dan gempa bumi kecil mendorong sejumlah cairan keluar ke permukaan. Tekanan di dalam kantong pun turun dan tanah kembali turun. Sejak tahun 2004, sejumlah bagian di kaldera Yellowstone yang merupakan istilah lain dari kawah gunung berapi telah melonjak ke atas lebih cepat daripada sebelumnya. Kenaikannya hampir 8 cm per tahun sejak para ilmuwan memulai pengamatan dari dekat pada tahun 1970-an. Kenaikan secepat ini belum pernah terjadi. Namun, para ahli yakin gunung berapi super tak akan menimbulkan bahaya berarti di masa sekarang. Agar letusan bisa terjadi lagi, setidaknya magma di dalamnya harus 50% cair. Sementara di Yellowstone, angka ini hanya 5-15%. Meski ada, aktivitas vulkanis di sini lebih berupa semburan batuan cair yang mengalir keluar, yang dikenal sebagai aliran lava. Aliran lava memang berpotensi bahaya, tapi mudah dihindari. Letusan hidrotermal juga bisa terjadi. Saat itu terjadi, sekumpulan besar air panas berlebih yang terperangkap di bawah permukaan akan dengan cepat berubah dari cair menjadi uap.
Uap ini bersama dengan air mendidih, lumpur, dan potongan batu akan meledak di permukaan dengan kekuatan besar. Kemudian, puing-puingnya akan menyelimuti area hingga diameter berkilo-kilometer.